Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kimia kelas D. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai salah satu unsur yang ada di dalam tabel periodik, yaitu fluorida. Yang mana penelitian kami di sini adalah tentang bagaimana fluorida berefek dalam pasta gigi. Namun kami juga menghadirkan pasta gigi berbahan herbal sebagai pembanding yang mana yang lebih baik antara kedua pasta gigi tersebut. Sebelum masuk ke presentasi kami, di sini angka baiknya saya dan kelompok saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akil Putra dengan NPM 24 9. Nama saya Haikal Fatan Adafi dengan NPM 24172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Novaldi dengan NPM 24168. Oke, mulai ke bab pertama yaitu peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Peran kimia dalam kehidupan sehari-hari berperan penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembuatan obat-obatan, pemrosesan makanan, produksi bahan pembersih, hingga penyediaan energi dan menjaga kesehatan lingkungan. Nah, di sini kita membahas pasta gigi. Pasta gigi umumnya mengandung berbagai bahan aktif seperti agen antibakteri dan fluoride yang berperan penting dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kandungan bahan aktif ini berfungsi dalam mencegah pertumbuhan bakteri serta meminimalkan pembentukan plak yang merupakan salah satu faktor utama penyebab karies. Nah, di dalam pasta gigi terdapat fluoride. Di sini ada pengertiannya, yaitu fluoride adalah ion fluorin bermuatan negatif yang sering berperan sebagai agen pengoksidasi kuat dan membentuk senyawa seperti kalsium fluoride dan natrium fluoride yang digunakan dalam industri dan kesehatan. Lalu lanjut ke cara kerjanya. Fluoride bekerja dengan cara memperkuat struktur mineral pada email gigi melalui proses remineralisasi sehingga gigi menjadi lebih tahan terhadap serangan asam yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri. Lalu ke perannya. Peran fluoride memiliki efek antimikroba yang menghambat metabolisme bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans dengan cara menginhibisi proses glikolisis bakteri yang berperan dalam produksi asam. Lalu kita lanjut ke studi kasus. Soalnya adalah studi kasus. Nah, untuk mendukung penelitian yang kami lakukan, di sini kami menggunakan dan mengambil informasi dari jurnal yang berjudul Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut menggunakan pasta gigi mengandung fluor dan herbal terhadap perubahan pH saliva. Yang mana pada jurnal ini membahas efektivitas penggunaan pasta gigi berfluorida dan berbahan herbal dalam menjaga keseimbangan pH saliva untuk pencegahan karies gigi sebagai sumber referensi data utama dalam penelitian kami. Data yang didapatkan merupakan hasil penelitian penulis jurnal yang dilaksanakan di kampus jurusan Teknik Gigi Poltekkes Tanjung Karang dengan responden yang berjumlah 74 mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat 3, yang mana 74 mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok yang berjumlahkan masing-masing 37 mahasiswa. Kelompok pertama menggunakan pasta gigi bermerek X yang mengandung bahan herbal seperti jeruk nipis dan daun sirih. Sedangkan kelompok kedua menggunakan pasta gigi bermerek Y yang mengandung fluoride dengan komposisi seperti aqua, sodium fluoride, dan sodium saccharin. Pengukuran pH saliva dilakukan dengan metode pretest, di mana pH saliva partisipan diukur sebelum menyikat gigi. Partisipan kemudian diminta untuk menyikat gigi sesuai kelompok masing-masing, yaitu kelompok pertama menggunakan pasta gigi herbal, dan kelompok kedua menggunakan pasta gigi berfluoride. Peneliti menyediakan pasta gigi dewasa dengan bulu sikat medium dan kepala sikat berbentuk standar. Proses menyikat gigi dilakukan selama 2 menit dengan teknik menyikat gigi yang dicontohkan oleh tim peneliti. Kemudian, partisipan berkumur dengan air bersih selama 1 kali. Pengukuran pH saliva kedua atau post test dilakukan segera setelah partisipan berkumur baik pada kelompok yang menggunakan pasta gigi herbal maupun pasta gigi berfluoride untuk membandingkan perubahan pH saliva di antara kedua kelompok tersebut. Langsung aja, pada tabel pertama merupakan tabel data demokrasi partisipan. Nah, berdasarkan tabel pertama, mayoritas peserta berusia 17 sampai 21 tahun dengan rata-rata umur 19 tahun.
Dan rata-rata jenis kelamin atau mayoritas jenis kelamin maksud saya adalah perempuan yang memiliki riwayat gigi berlubang atau karies. Untuk tabel kedua adalah tabel evaluasi perubahan pH saliva. Nah, dari tabel kedua ini bisa dilihat hasil dari kedua kelompok sebelum dan sesudah intervensi. Pada kelompok pasta gigi ada perbedaan kadar pH saliva sebelum dan sesudah penggunaan pasta gigi herbal dengan nilai P 0,005. Dalam kelompok pasta gigi dengan kandungan fluor terjadi sedikit peningkatan pH saliva, namun secara statistik tidak signifikan dengan nilai P 0,111. Ketika menggunakan pasta gigi dengan fluor, rata-rata pH saliva sebelum sikat gigi adalah 6,734 dan setelah sikat gigi menjadi 6,838. Berdasarkan hasil uji T berpasangan, nilai P adalah 0,11 dengan P lebih dari 0,05. Nah, ini artinya meskipun pH saliva meningkat, perbedaannya tidak signifikan sebelum dan sudah menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor. pH rata saliva sebelum dan setelah menyikat gigi adalah 6,702, tapi setelah menyikat gigi meningkat menjadi 7,020. Perbedaan pH saliva antara sebelum dan setelah menyikat gigi cukup kecil. Menurut uji T berpasangan, di mana P bernilai 0,005, yang mana P kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pasta gigi yang mengandung herbal dapat meningkatkan pH saliva dengan cukup baik. Lanjut. Nah, untuk tabel ketiga merupakan tabel perbedaan perubahan pH saliva pada kelompok kontrol dan intervensi. Berdasarkan tabel ketiga, hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok pasta gigi dengan P yang bernilai 0,071. Hasil ini menunjukkan perbedaan skor rata-rata tingkat pH saliva, tetapi tidak signifikan. Pasta gigi herbal memiliki pH saliva rata-rata 7,02, sementara pasta gigi fluor memiliki pH saliva rata-rata 6,838. Perbedaan rata-rata pH saliva sebelum dan sesudah menyikat gigi, serta peningkatan pH saliva antara menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluor dan menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung herbal. Berdasarkan analisis rata-rata pH saliva antara menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung herbal dan menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor memiliki nilai P 0,085 dengan P lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan secara signifikan pH saliva pada kedua kelompok pasta gigi yang mengandung fluor dan pasta gigi yang mengandung herbal. Setelah melihat data yang ada, kita akan lanjut ke bagian pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan pH saliva sebelum dan juga sesudah penggunaan pasta gigi. Pasta gigi herbal dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pH saliva dan juga menyeimbangkan kondisi asam rongga mulut dibandingkan pasta gigi berfluor, dengan efek peningkatan pH yang lebih tinggi dan juga manfaat antibakteri alami yang membantu mencegah karies. Selanjutnya membahas tentang efektivitas pasta gigi herbal dalam menghambat pembentukan plak. Pasta gigi herbal lebih efektif dalam menghambat pembentukan plak dibandingkan pasta gigi non-herbal. Berkat kandungan senyawa antibakteri alami yang secara signifikan menurunkan indeks plak dan memberikan perlindungan tambahan bagi kesehatan mulut. Selanjutnya, peran kandungan kimia dalam pasta gigi herbal. Kandungan kimia dalam pasta gigi herbal seperti jeruk nipis dan daun sirih efektif untuk meningkatkan pH saliva, menghambat bakteri penyebab plak, serta memberikan perlindungan tambahan bagi kesehatan rongga mulut. Lalu yang terakhir ada pengaruh fluor terhadap pH dan sekresi saliva. Fluor dalam pasta gigi dapat meningkatkan sekresi saliva dan membantu menjaga pH mulut jika digunakan pada konsentrasi optimal. Namun pada konsentrasi rendah, efeknya terbatas dan kurang efektif dibandingkan pasta gigi herbal dalam meningkatkan pH dan menghambat pertumbuhan bakteri dalam mulut. Kesimpulannya adalah pasta gigi herbal secara signifikan meningkatkan pH saliva dan lebih efektif mengurangi resiko karies dibandingkan pasta gigi berfluorida, meskipun keduanya hampir sama dalam peningkatan pH.
peningkatan pH pada pasta gigi berfluorida tidak signifikan, mungkin karena konsentrasi fluorida yang rendah. Oleh karena itu, penggunaan pasta gigi yang mengandung ekstrak herbal dan fluorida penting untuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah pembentukan plak serta karies. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.